Semoga ini semua menjadi suatu hal yang bisa kalian renungkan. Jangan sampai kita, anak turun kita, merusak apa yang kita perjuangkan, merusak hal-hal yang kita ibaratnya itu cita-citakan, yang kita raih dengan susah payah, kemudian kita hancurkan dengan kelakuan kita sendiri, dengan kelakuan karena kita kurang bijak untuk mensyukuri apa yang telah kita miliki, kita raih dengan susah payah karena hal yang mapan, zona nyaman yang sudah kita miliki. Kemudian kita lupa untuk berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini, dan ibaratnya itu menjalani kehidupan ini dengan bijak, dengan baik, dengan tetap waspada, hati-hati, mawas diri, menjaga diri sendiri, karena sesungguhnya kadang yang paling menghancurkan diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif, semakin berkah dan manfaat bagi orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin meluas, menyebar, dan memberikan insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini saya akan membahas, kepada episode yang lalu gitu kan, saya membahas tentang jangan sampai kita itu jatuh oleh diri kita sendiri. Jangan sampai kecerobohan diri sendiri atau ketidakmampuan kita memaknai hidup, kemudian tidak mensyukuri diri sendiri atau hal-hal yang telah kita miliki, kemudian kita itu tidak bijak atau tidak berusaha menghargainya apa yang telah kita miliki, itu menjadikan kita itu kurang dapat memaknai diri sendiri, kemudian teledor dan selalu mengharapkan hal-hal yang belum atau yang ingin kita inginkan dalam kehidupan ini, sehingga kita cenderung pada ketidaksyukuran dalam hidup ya teman-teman. Sehingga kita karena tidak bersyukur itu selalu mengharapkan hal-hal yang belum kita miliki, sehingga kita terjatuh oleh diri sendiri. Jangan sampai kita jatuh oleh ibaratnya itu keteledoran atau kelalaian atau ketidakmampuan kita bijak dalam menghargai diri sendiri teman-teman. Untuk itu kita bahas lebih dalam, karena pada kemarin saya melihat di channel yang sudah besar, podcast kedua terbesar ya setelah Om Deddy gitu kan, ada cerita yang begitu amat bagi saya memilukan, karena saya juga adalah termasuk keluarga pondok pesantren, dan itu terkait dengan keluarga pondok pesantren gitu kan, adalah hal yang harus kita renungi teman-teman. Itu adalah contoh nyata betapa terkadang kehancuran seseorang itu bukan karena orang lain tapi karena diri sendiri. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, pada episode yang lalu saya telah membahas dan saya juga terkejut setelah saya upload yang episode kemarin, yang full ya, yang full episode kemarin gitu kan, yang membahas tentang betapa kita harus berhati-hati dengan diri kita sendiri. Terkadang diri kita sendirilah yang menjatuhkan diri kita sendiri, dalam artian keteledoran, kecerobohan, atau hal-hal yang menjadikan kita itu tidak berhati-hati dalam hidup, kemudian menjerat kita, menjatuhkan kita yang tadinya kita sudah mapan, sudah menjalani kehidupan dengan baik, sudah menggapai pencapaian-pencapaian yang luar biasa dalam hidup kita, kemudian harus hancur karena ya diri kita sendiri, karena kesalahan atau ketidakmampuan kita mensyukuri apa yang telah kita miliki, sehingga kita mengabaikan apa yang telah kita miliki dan hanya melihat hal-hal yang belum kita miliki, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kurang bersyukur, kemudian tidak bisa memaknai kehidupan ini dengan baik, sehingga
itu akan menjadi sandungan batu besar yang menghalangi kita atau menjatuhkan kita, atau lubang besar yang menjerat kita untuk kita itu jatuh kepada masalah atau kepada hal-hal yang menjadikan kita itu apa yang telah kita miliki sebelumnya itu rusak atau hilang begitu saja ya teman-teman. Saya juga kaget kemarin ketika lihat podcast itu gitu kan, seorang istri kemudian bercerita beliaunya adalah seorang ning atau anak seorang kiai, kemudian dijodohkan gitu kan oleh seorang anak kiai, sudah kemudian 7 tahun berumah tangga, memiliki 3 anak. Bahkan beliaunya itu sudah mapan, hidupnya sudah nyaman, sudah enak sebagai seorang suami. Beliaunya juga sudah ibaratnya itu karirnya secara pendidikan, secara dakwah sudah luar biasa, bahkan dia lulukan banyak orang gitu kan. Kemudian harus tercoreng dan tentu akan hancur ya, walaupun sedikit, entah sedikit atau banyak, tentu akan mencoreng nama baik pribadinya itu ya teman-teman. Karena istrinya kemudian curhat di salah satu podcast terbesar nomor 2 di YouTube gitu kan, kalian mungkin ngerti sendiri dan kalian juga bisa lihat di channel tersebut gitu kan, betapa curahan hati, curhatan seorang istri tentang penyimpangan suaminya, tentang betapa ibaratnya itu kekecewaan istri terhadap suaminya, yang bagi ia seharusnya hal itu tidak harus terjadi karena seorang suami beliau gitu kan adalah seorang yang memiliki pengetahuan agama yang cukup, memiliki suatu hal yang mumpuni bagi ia untuk menyadari bahwa itu adalah suatu kesalahan teman-teman. Ada banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari itu. Kalian bisa nonton di YouTube, di channel podcast nomor 2 terbesar. Kalian tahu, pasti akan tahu gitu kan, di sana ada. Dan saya juga sangat sedih ketika ada realitas sampai gempar, sampai viral, katanya viral juga di sosial media yang lain selain YouTube gitu kan, tentang hal tersebut, betapa beliaunya seorang istri itu bercurhat tentang penyimpangan suaminya, terutama dalam sisi berhubungan dan lain sebagainya ya teman-teman. Ini adalah suatu ironi bagi saya, terutama karena saya juga adalah seorang dari keluarga pondok pesantren, walaupun bukan langsung ya, saya bukan anak kiai, namun saya cucu kiai gitu kan. Saya juga punya paman-paman atau bibi-bibi seorang bunyai dan kiai gitu kan. Saya mengerti betapa kehidupan seorang yang berjuang di bidang pendidikan, terutama agama, terutama yang di pondok pesantren, secara kultural gitu kan, itu sebetulnya tidak mudah teman-teman. Membangun pendidikan dari nol sampai ibaratnya itu jadi, sampai di percaya masyarakat, kemudian punya santri, kemudian dipercaya masyarakat untuk ibaratnya membina kehidupan mereka, membina agama mereka. Itu tidak dibangun setahun 2 tahun teman-teman. Kakek saya dulu, bahkan mbah buyut saya gitu kan, dari mbah buyut saya membangun masjid awal-awal dulu, berjuang zaman penjajahan, lari sana lari sini gitu kan, zaman peperangan dulu, zaman Belanda, zaman Jepang gitu kan, bahkan masjidnya juga pernah hancur, kemudian dilanjutkan kakek saya, dibangun kembali, kemudian sampai akhir hayatnya gitu kan, belum bisa ibaratnya itu benar-benar mapan, terus dilanjutkan oleh Pak D saya, kemudian sampai sekarang, sampai bisa berkembang dan sampai bisa memiliki sekolah dan lain sebagainya. Itu adalah suatu hal yang tidak mudah teman-teman. Membangun peradaban masyarakat, membangun kultur atau budaya masyarakat agar sesuai dengan sunnah Nabi besar Muhammad, sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, membina masyarakat dengan baik sehingga harmonis, sehingga memiliki ukhuwah antar masyarakat, antar tetangga, antar ibaratnya itu daerah dan lain sebagainya. Itu adalah suatu hal yang tidak mudah teman-teman. Membangun itu semua tidak mudah, dan itu adalah perjuangan yang sambung sinambung, bahkan tidak bisa diukir atau
buat 1-2 tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan bisa ratusan tahun. Kalau kalian lihat sejarah-sejarah pondok pesantren itu ada yang umurnya 300 tahun, bahkan yang warisan Wali Songo itu bahkan 500 tahun gitu kan. Dan itu adalah menorehkan betapa kita itu sebagai seorang pejuang yang berjuang di sisi agama, yang memperjuangkan pendidikan, mencerdaskan kehidupan masyarakat, terutama menjaga keberimanan, keberadaban, keberibadahan, kebertakwaan masyarakat itu tidak mudah, tidak bisa dibalik 1-2 hari, tidak bisa seperti membalik telapak tangan, teman-teman. Dan membangun kepribadian atau kepercayaan masyarakat terhadap kita atau terhadap seseorang yang public figure di bidang agama itu tidak mudah, teman-teman. Tidak bisa kemudian dia pinter, hafal Quran, mungkin hafal hadis, atau mungkin mengetahui banyak hukum-hukum agama, fikih dan lain sebagainya, kemudian serta-merta mereka dihormati. Tidak semudah itu, teman-teman. Banyak orang yang punya basic agama yang mumpuni, tapi belum tentu mereka itu benar-benar digugu, benar-benar diikuti kata-katanya, benar-benar dihormati karena akhlak dan perilakunya dan keistiqomahnya dalam beribadah. Belum tentu, teman-teman. Banyak orang yang memiliki teori, namun akhlakul karimah, istiqomah dalam beribadah, berhubungan sosial dengan baik gitu kan, itu semua tidak bisa dilakukan sehari 2 hari. Masyarakat itu melihat, kemudian ketika mereka sudah dipercaya, atau si tadi ya, cerita yang tadi, seorang istri yang curhat tentang suaminya, yang ia juga adalah cucu kiai, anak kiai, dan juga bahkan cicit kiai, dan pondoknya itu sudah besar gitu kan, yang didirikan oleh kakek buyutnya secara generasi ke generasi. Kemudian ketika dia kemudian memiliki skandal hubungan suami istri yang tidak sesuai bahkan dengan tuntunan agama, itu kan akan hancur, runtuh gitu kan. Bahkan ketika di podcast itu gitu kan, si istri juga bilang bahwa si ayah atau mertua beliau gitu kan juga marah terhadap si anak ini tadi, suaminya tadi gitu kan, suami dari si istri tadi gitu kan. Seakan-akan dia melempar kotoran ke mendiang kakek buyutnya, kakeknya, bahkan ke orang tuanya gitu kan, karena melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya, yang kemudian menjadikan itu semua menjadi rusak semuanya, image-nya, atau ibaratnya itu hal-hal yang sudah dibangun bisa hancur seketika, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, maksud saya, terkadang kehancuran seseorang atau generasi atau suatu kaum bukan karena adanya orang di luar kaum itu atau seseorang itu di luar seseorang itu yang menghancurkannya, yang ibaratnya itu merusaknya, namun ada realitas kehidupan yang kita itu kadang menghancurkan diri kita sendiri karena kelakuan kita sendiri, teman-teman. Ada juga contoh lain yang saya tahu, ada seorang konglomerat besar, bisa dibilang ya salah satu naga lah, kalau julukannya kan ada 9 naga yang menguasai perekonomian Indonesia gitu kan, turunan Tionghoa yang mereka berjuang gigih kemudian bisa menjadi seorang konglomerat besar. Ada salah satu cerita juga itu gitu kan, orang tuanya sudah membangun perusahaan bisnisnya dari nol sampai ibaratnya itu menjadi seseorang yang mapan, yang kaya, yang ibaratnya freedom finansial, yang memiliki perusahaan yang banyak gitu kan, cabang-cabangnya, mungkin perusahaannya nggak cuma satu, namanya konglomerasi itu kan nggak cuma satu ya, ada holding company, ada anak cabang perusahaannya dan lain sebagainya. Harus hancur karena anaknya itu kasus hal-hal ibaratnya itu obat-obat terlarang dan lain sebagainya. Itu adalah suatu ironi, teman-teman. Kemudian uangnya harus habis, perjuangan kakeknya, ayahnya dalam membangun perusahaan itu dari nol kemudian besar harus hancur di tangan generasi ketiga, di tangan orang, anak, cucu yang tidak bisa mempertahankan kejayaan leluhurnya, kejayaan orang tuanya, kakeknya yang benar-benar berjuang berdarah-darah
Tidak instan sehari dua hari membangun itu semua, teman-teman. Jadi itu teman-teman, semoga ini semua menjadi suatu hal yang bisa kalian renungkan. Jangan sampai kita, anak turun kita, merusak apa yang kita perjuangkan, merusak hal-hal yang kita ibaratnya itu cita-citakan, yang kita raih dengan susah payah, kemudian kita hancurkan dengan kelakuan kita sendiri, dengan kelakuan karena kita kurang bijak untuk mensyukuri apa yang telah kita miliki, kita raih dengan susah payah, karena hal yang mapan, zona nyaman yang sudah kita miliki, kemudian kita lupa untuk berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini, dan ibaratnya itu menjalani kehidupan ini dengan bijak, dengan baik, dengan tetap waspada, hati-hati, mawas diri, menjaga diri sendiri, karena sesungguhnya kadang yang paling menghancurkan diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, teman-teman. Jadi itu, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.